coba untuk setia. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat. Insya Allah dalam beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu agung, yakni bulan suci. Salah satu hal yang penting untuk kita siapkan dalam rangka menghadapi Ramadan adalah soal iman. Ya, Rasul mengatakan man shoma Ramadana imanan, jadi waktu saban. Jadi puasa itu harus berbekal iman. Nah, iman ini akan kita bahas pada malam ini karena dalam kenyataan hidup kita banyak menyaksikan orang yang mengaku beriman, tetapi hakikatnya mereka belum sempurna imannya. Mereka sudah punya iman tapi belum sempurna imannya. Kalau belum sempurna imannya, mungkin dia bisa masuk kategori orang munafik atau orang fasik atau orang zalim. Yang tidak punya iman sama sekali disebut orang kafir. Nah, makanya agar kita menjadi orang yang sempurna imannya, nah kita coba kaji malam ini tema tentang keimanan dalam rangka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya surat An-Nisa ayat 60. Alam taro ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Apa yang menjadi sebab turunnya surat An-Nisa ayat. Jadi kalau hadis marfu itu ada sahabat yang menceritakan apa yang dialami Nabi, apa yang disampaikan Nabi, apa yang diperbuat Nabi. Sahabat kemudian menyampaikan, namanya hadis marfu. Sedangkan hadis mauquf adalah hadis yang tiba-tiba tabi'in mengatakan qala Rasulullah tanpa menyebutkan sahabat. Kalau kita berbicara asbabun nuzul itu kita baca hadis. Nah, contohnya di sini apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 60. Kita baca hadisnya. Ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, yuqalu lahu, dia berkata, Bisrin, kana bainahu wa baina Yahudi khusumatun. Dia mengatakan bahwa si munafik tadi mengatakan begini, aku dengan orang Yahudi itu punya masalah. Faqala Yahudi, maka Yahudi menjawab, Ta'ala, dia mengajak kepada munafik itu, natahakamu ila Muhammadin. Yuk kita datang kepada Nabi Muhammad untuk minta keputusan agar permasalahan kita selesai. Yahudi aja mendatangi, ini ngajak orang munafik supaya mendatangi Rasul. Minta apa? Minta Rasul yang memutuskan. Faqala munafik, tapi sayang munafiknya menolak. Ya. Apa dia katakan? Bal natahakamu ila Ka'b bin Ashraf. Aku akan berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf. Dia juga. Wa huwa alladhi samahu Allahu taghut. Nah, ketika kemudian orang munafik itu tidak mau kepada Nabi Muhammad, sementara Yahudi mau kepada Nabi Muhammad, maka apa? Dia inginnya kepada Ka'ab bin Ashraf, tokoh Yahudi juga. Jadi Allah menyebut orang yang dipilih oleh munafik untuk menyelesaikan perkaranya, samahullahu, Allah menyebutnya sebagai taghut. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah melarang untuk bertahkim kepada taghut. Sahabat al-Yahudi, justru orang Yahudinya menolak. Dia tetap ingin ingin kepada Rasulullah. Justru ketika Yahudinya diajak kepada Ka'ab bin Ashraf, dia nggak mau. Dia menolak. Tetap dia mengatakan ayyuhu samuhu illa Rasulullah. Dia tetap ingin yang memutuskan perkaranya harus Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad saat itu sudah terkenal keadilannya. Pasti ketika Nabi Muhammad SAW memutuskan perkara di antara manusia, pasti akan adil. Akhirnya munafik itu mau juga diajak Yahudi
datang kepada Nabi meminta urusannya diselesaikan. Faqadha Rasulullah lil Yahudi maka apa? Rasul kemudian memutuskan perkara Yahudi dengan perkara munafik. Selesai. Falamma kharaja. Nah, ketika dua orang tadi Yahudi munafik di hadapan Nabi diputuskan perkaranya, enggak ada yang ribut. Kelihatannya menerima semua. Waqala, lalu dia berkata orang munafik itu, Ta'ala tatahakamu ila Umar bin Khattab. Fa'ataya, maka dua orang tadi Yahudi wa Nasara, Yahudi dan munafik datang menemui Umar bin Ana baini wa baina hada khusuma. Hai Umar, antara aku Yahudi dengan orang munafik ada permusuhan. Fatahakamna, maka tolong putuskan perkara kami. Fatahakamna ila Muhammad, kami meminta hukum kepada Muhammad. Faqadoli alaihi, lalu Nabi Muhammad sudah memutuskan begini. Falam yarto, tapi kami tidak rito. Wa za'ama annahu yuqasimuni ilaika, lalu apa? Kami berpikir untuk mendatangimu dan meminta keputusan darimu kepada Umar bin Khattab. Jadi kan tadi Yahudinya kan ngomong nih kepada Umar, "Hei Umar, kami berdua sudah datang kepada Nabi dan Nabi sudah berikan keputusan begini. Tapi ini si munafik kata Yahudi nggak nerima keputusan Nabi. Makanya apa? Kami datang kepada wahai Umar." Maka Umar berkata kepada si munafik tadi, "Akadzalika huwa?" Ya. "Hai munafik, betulkah demikian?" "Qala na'am." Orang munafik jawab, "Ya Umar, aku memang tidak ridho dengan keputusan yang telah dibuat oleh Nabi." Faqala Umar berkata, "Maka nakuma hatta akhruja ilaikuma." Fataqala Umar fastamala alaihi saif. Silahkan masuk, kata Umar. Duduk, tunggu ya. Umar masuk ke dalam rumahnya, keluar membawa golok. Turuba al-munafik, ditebasnya itu munafik oleh Umar bin Khattab. Faqala, maka Umar berkata, "Hakadha aqdi." Inilah keputusanku, kata Umar. Faman lam yardo bi qada'illah, barang siapa yang tidak ridho. Fiman, untuk siapa? Untuk orang yang tidak ridho kepada keputusannya Allah dan keputusan Rasul. Nah, cerita inilah yang kemudian fanazzalat ayat, maka turun ayat An-Nisa ayat 60. Tadi, alam tara ilal ladina yas'umuna annahum amanu bi rasul. Kenapa Umar begitu tegas membunuh si munafik tadi? Karena apa? Umar memandang sudah tidak ada iman lagi di tubuhnya si munafik itu. Karena dia menentang Nabi, berarti menentang Allah. Apakah engkau wahai Muhammad tidak memperhatikan siapa orang-orang yang menyangka, yas'umuna, menyangka, menduga, mengira, amanu, dikiranya mereka sudah beriman. Cirinya orang beriman itu ridho dengan apa yang telah diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Yud'a al-iman, mereka ngaku beriman, summa la yardo, tapi mereka tidak ridho bi hukmillah, dengan hukum Allah. Bagaimana sifat orang munafik itu? Yuriduna, mereka menginginkan, ayyatahakamu ila taghut, mereka ingin bertahkim kepada taghut. Jadi kalau ada orang bersumpah wallahu, itu salah. Kalau wallahu itu Allah itu, wallahi baru demi Allah. Beda bunyinya itu sudah beda artinya. Nah, hakim itu tugasnya menyelesaikan jika ada persengketaan di antara umat manusia. Hakim itu kata Nabi ada 3. Siapa yang masuk neraka kata Nabi? Hakim yang bodoh. Dia memutuskan perkara tapi nggak tahu ilmunya. Hakim yang bodoh. 1. Hakimun qadiyun jahilun. Hakim yang jahil, yang bodoh, gak masuk dalam surga. Yang kedua Pak, hakim yang memutuskan karena dunia. Wani piro. Ini yang surga ini, yang neraka ini. Yang surga kata
hakim adil, adilnya. yang adil. Ya, apa pengertian adil? Ya tentu sesuai dengan yang maha adil, memutuskan perkara sesuai dengan yang maha adil. Dari 3 macam hakim itu 2 ke neraka, 1 ke surga. Artinya apa? Kalau kita cari peluangnya, peluang dari hakim itu lebih banyak peluang ke nerakanya daripada ke surga. Allah sudah menentukan, ya, dalam kisos misalnya, watil kal kisosu hayatuyya, dan pada kisos itu ada kehidupan. Artinya apa? Ketika seseorang yang membunuh dibunuh lagi, selesai sudah. Tapi kalau yang dibunuh gak dibunuh lagi, gak selesai. Kenapa? Pihak keluarga korbannya tetap aja tidak menerima. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengikuti logika normal kita sebenarnya. Ini persiapan puasa kita, iman yuk kita perbaiki. Wa yuridu syaitanu, wah, setan udah punya program nih untuk Ramadan di. Kalau kita iman kepada Allah Rasulnya, terimalah apa yang datang dari Allah dan apa yang dari Rasulnya. Udah resepnya itu. Yang bikin repot itu pikiran kita. Ketika pikiran kita mengatakan repot, susah, ya udah direpotkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat aja bisa repot. Kenapa? Pikirannya repot, susah. Pikiran sendiri.